Selamat pagi adik-adik, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mama, Papa, atau kakak guru sekolah minggu mohon didampingi ya adik-adik di rumah. Setelah mandi berpakaian rapi dan sopan ya, jangan lupa siapkan kitab dan persembahan. Fokus beribadah, duduk yang sopan, ikuti instruksi dari kakak-kakak guru sekolah minggunya. Adik-adik semua, siapkan hati untuk memuji Tuhan dan jangan lupa menyiapkan waktu untuk mengerjakan aktivitas minggu ini. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai pelayanan kita pada pagi hari ini, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menibakan kami di rumah-Mu yang kudus ini dengan selamat ya Tuhan. Sekarang kami akan mengejar anak-anak-Mu, kiranya Engkau sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kiranya Engkau lindungi pelayan firman pada pagi hari ini, dan juga liturgis dan pemusik ya Tuhan. Sepanjang ibadah ini kami serahkan ke dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik di rumah. Waduh, hari ini saya sendirian lagi nih. Minggu kemarin kakak Meta sendirian. Karena kakak Bertinya terlambat gara-gara lupa mempersiapkan Alkitab sama persembahan. Hari ini temannya kakak Firda sih. Tapi kok dia belum datang ya? Kakak Firda. Iya, sebentar ya Kakak Maria, lagi pakai baju. Wow, kakak Firda baru mau pakai baju. Cepatan Kakak Firda, adik-adik di rumah sudah menunggu kita nih. Iya, sebentar lagi ya Kak Maria. Ayo cepat, terlambat nih. Aduh. Wah, akhirnya Kakak Firda datang juga adik-adik semuanya. Kakak Firda, kenapa sih kamu terlambat deh? Aduh, maaf ya Kak Maria ya. Kakak Firda kesiangan, soalnya tadi malam begadang mainan game. Wow, adik-adik semua, adakah yang seperti Kakak Firda gara-gara main game sampai kemalaman, telat bangun deh, sekolah minggunya jadi lemas dan tidak bersemangat. Kakak Firda juga sampai rambutnya tuh masih acak-acakan tuh. Aduh, iya, pesisiran. tapi harus tetap semangat ya Kakak Firda ya, melayani adik-adik sekolah minggu kita hari ini. Nah, biar Kakak Firda nih semangat dan adik-adik di rumah juga semangat, kita olahraga sama-sama dulu ya. Kita berdiri, kita bernyanyi di kepak-kepakan tanganku. Oke. Kepak-kepakan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi lebih cepat. Dikepak-kepakan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri,
sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Tuhan ada bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Kakak Firda, saya mau tanya nih, pernah nggak sih dinasihati atau dikasih tahu sesuatu sama papa mamanya? Ya, Kok yang tadi senyum-senyum? itu kan Kakak Firda terlambat. Nah, tadi malam itu disuruh tidur cepat sama Mama, disuruh nanti dulu main gamenya. Ingat waktu juga gitu kan mainnya, tapi tetap begadang, jadinya kesiangan deh datang sekolah minggunya. Jadi kata-kata mamanya Kakak Firda masuk di sini, keluar di sini ya? Iya. Nah, kalau Kakak Maria gimana? Sering dinasehati orang tuanya nggak? Iya sering sih, contohnya nih Kakak Firda, kita kan sekolah online tuh kemarin sebelum terima raport, aku sudah dibilangin, Maria ayo rajin belajar biar nilaimu bagus. Tapi ya itu ketika disuruh belajar, asik main game. Akhirnya walaupun naik kelas, tapi nilainya pas-pasan. Adik-adik di rumah, adakah yang seperti kami yang tidak mau mendengarkan nasihat papa mama? Nah adik-adik semua ketika papa mama kita memberikan nasihat, pasti memberikan nasihat yang terbaik, memberitahukan kita hal-hal yang baik. Nah karena itu adik-adik, sering kita membuat papa mama kita sedih, kakak-kakak kita, bahkan terlebih Tuhan Yesus. Karena itu kita mau minta maaf dalam bentuk lagu, yaitu banyak perbuatan. Adik-adik yang ada di rumah, kita siapkan Alkitab kita akan membaca Mazmur. Dari Mazmur 73 ayatnya yang ke-24, kakak akan membacakan, adik-adik semua memperhatikan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Nah, pemazmur berkata bahwa nasihat Tuhanlah yang menuntunnya. Amin. Adik-adik di rumah sudah siap mendengarkan cerita Alkitab? Sudah. Nah ayo semuanya berdiri, kita akan bernyanyi dulu. Sebelum mendengarkan cerita Alkitab, kita akan bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Kakak Firda, kalau firman Tuhannya sudah didengar, taruh di mana ya? Ditaruh di dalam hati kita. Supaya bertumbuh dan berbuah. Wow, hebat Kakak Firda. Ayo musik, kita bernyanyi. Dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik di rumah sudah siapkan mendengarkan cerita Alkitab? Namun sebelumnya kita minta pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini.
Tuhan memberikan kami waktu untuk bersekolah minggu. Saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Berkatilah kami semuanya, boleh mendengarkan dengan baik, boleh ditanam di hati kami dan bertumbuh dan berbuah yang lebat. Berkati kakak kami yang akan bercerita. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amin. Wow, betapa bahagianya hatiku hari ini. Bagaimana gak bahagia, hari ini aku diangkat menjadi raja bagi bangsa Israel. Wow, aku sekarang punya mahkota, aku akan punya prajurit yang banyak, dan aku bisa menyuruh-nyuruh orang. Dan terlebih lagi aku akan punya uang yang sangat banyak sekali. Adik-adik, siapakah tadi diangkat menjadi rajanya bangsa Israel? Dia adalah Rehabeam. Dia anaknya Raja Salomo. Karena Raja Salomo sudah meninggal, maka anaknya Rehabeam diangkat menjadi raja. Suatu hari datanglah bangsa Israel bersama dengan Yerobeam menjumpai raja. Mereka meminta kepada raja supaya pembayaran mereka, pekerjaan mereka diringankan. Terus raja menjawab, oke deh, tunggu 2 hari lagi, kalian kembali ke istana. Saya akan memberikan jawabannya. Aduh, raja berpikir gimana nih? Jawaban apa yang harus kuberikan kepada rakyatku? Aku akan pergi menjumpai tua-tua bangsa Israel. Tua-tua bangsa Israel ini sering dipakai ayahku untuk meminta nasihat. Bahkan tua-tua bangsa Israel ini Tuhan pakai untuk menasihati Raja Salomo. Pastinya juga Tuhan akan pakai untuk memberikan nasihat bagiku apa yang harus kujawab kepada bangsa Israel. Kemudian Raja Rehabeam menjumpai tua-tua bangsa Israel. Tua-tua bangsa Israel, gimana nih jawaban apa yang harus kuberikan kepada rakyatku? Terus kata tua-tua bangsa Israel, Raja Rehabeam, kalau kamu ingin melayani rakyatmu, kalau kamu ingin mengasihi rakyatmu, turutilah permintaan mereka. Ringankanlah pekerjaannya, ringankanlah pembayarannya. Kemudian raja pulang ke istananya. Aduh, gimana nih kalau aku menuruti permintaan si tua-tua bangsa Israel atau nasihatnya? Bagus sih, rakyatku akan mengasihiku, berarti aku juga melayani mereka. Tapi itu merugikan aku, uang yang kudapatkan menjadi berkurang. Sepertinya nasihat itu tidak akan kuikuti. Gimana kalau aku pergi ke sahabat-sahabatku? Siapa tahu bisa memberikan nasihat yang baik. Hai teman-temanku, hai bro-bro semuanya, aku lagi galau nih. Tolong bantu aku dong. Apa yang harus kujawab kepada bangsa Israel? Kemudian sahabat-sahabatnya berkata, jangan didengarkan. Kalau kamu meringankan pekerjaan dan pembayaran mereka, ya kamu akan kurang dapat uang. Karena itu, tambahkan lagi pekerjaannya, tambahkan lagi pembayarannya. Supaya kamu tambah kaya, tambah banyak uang. Raja berpikir bagus juga nih idenya teman-temanku nih. Karena itu aku akan mendengarkan nasihat mereka. Kemudian datanglah bangsa Israel menjumpai raja kembali. Gimana raja soal permintaan kami? Apakah raja menurutinya? Kata raja, tidak. Aku tidak menuruti permintaan kalian. Aku bukan meringankan, tetapi malah menambah. Pembayaranmu bertambah, pekerjaanmu juga harus bertambah. Ya, Yerobeam bersama dengan bangsa Israel menjadi sedih, sakit hati, dan juga marah. Nah, adik-adik semua, ketika kita tidak mendengarkan nasihat yang benar, maka kita akan mengambil keputusan yang salah. Ingat bahwa papa, mama, kakak, adik, guru-guru kita atau siapapun, Tuhan pakai untuk mengajari kita atau menasihati kita.
Karena Rehabeam tidak mau mendengarkan nasihat yang benar, dia mengambil keputusan yang salah. Akhirnya rakyatnya menjadi sedih, sakit hati dan marah. Ketika Rehabeam berusaha untuk mendekati rakyatnya, malah dilempari batu sama rakyatnya. Karena rakyatnya sakit hati dan marah. Kemudian Yerobeam bersama dengan bangsa Israel berkumpul membicarakan sesuatu. Wah, gimana nih? Rehabeam tidak mendengarkan kita. Kalau begitu, Yerobeam, kami angkat kamu jadi raja buat kami ya. Kemudian Yerobeam menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah, jadi bangsa Israel punya 2 raja dong. Benar sekali. Ada Rehabeam dan ada Yerobeam. Rehabeam menjadi raja buat Israel Selatan, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Sedangkan Israel Utara oleh Yerobeam. Nah, Raja Rehabeam sakit hati. Wow, bagaimana nih rakyatku? Mereka melawan aku. Mereka mengangkat raja sendiri bagi mereka. Karena itu prajuritku berkumpullah. Kita harus berperang melawan mereka. Tetapi Tuhan masih mengasihi Rehabeam. Tuhan mengingatkan lewat semaya bahwa janganlah berperang melawan sesamamu. Janganlah saling menyakiti karena kamu adalah saudara. Rehabeam mendengarkan nasihat Tuhan lewat semaya, tetapi tidak mengubah bahwa 2 raja bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik semua, inilah firman Tuhan hari ini yang kita dengarkan. Ingat, mendengarkan nasihat dengan baik, karena Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita untuk mengajarkan kita, untuk memberitahukan kita mana yang baik, mana yang benar. Amin. Adik-adik semua, cerita kita hari ini terambil dari Alkitab. Ayo ambil Alkitabnya, kita buka Perjanjian Lama dari 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 24. Papa Mama bantuin anak-anak Indria ya membaca Alkitabnya, membuka Alkitabnya dari 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 24. Sudah dapat semuanya? Perjanjian Lama ya. Kakak ulang lagi, 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 24. Yang akan kita baca adalah ayat 4, 6, 7, dan 8. Adik-adik ikutin di rumah ya. Ayat 4, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu. Ayat yang ke-6, sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka, dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Amin. Adik-adik semua, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Adik-adik, Tuhan mau ketika kita memberikan persembahan, kita memberikannya dengan senang hati, tidak boleh marah-marah, tidak boleh karena dipaksa. Karena Allah sangat mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita atau dengan senang hati. Nah, sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa
Adik-adik semua, kita akan berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Ingat ya, berdoa berbicara dengan Tuhan, karena itu lakukan dengan baik dan benar. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh bernyanyi, berdoa bersama, terlebih mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Hari ini mengajarkan kami untuk mendengarkan nasihat yang baik. Tuhan pakai orang-orang yang bersama dengan kami untuk mengajari kami, untuk memberitahukan kepada kami mana yang baik dan mana yang tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Walaupun kami masih kecil, ajarkan kami untuk melakukannya. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan kami. Apa yang kami sudah berikan Tuhan berkati, dapat dipergunakan di sekolah minggu dengan baik. Contohnya, dipakai untuk membesuk teman-teman kami yang sakit. Yang masih ada sama papa mama kami, Tuhan juga berkati, papa mama boleh menggunakan dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kami yang dalam masa liburan dan dalam masa pertumbuhan. Jaga kami dalam liburan kami Tuhan, walaupun kami hanya di rumah. Dalam pertumbuhan kami, Tuhan memberkati agar semakin hari semakin bertambah tumbuh tinggi dan tambah sehat dan tambah kuat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami. Mungkin ada yang berulang tahun, mungkin ada yang lagi senang, Tuhan berkati mereka. Tuhan Yesus, mungkin ada juga yang lagi sedih. Saat ini Tuhan, virus corona semakin banyak yang kena. Mungkin ada papa mama kami, tante, om atau keluarga kami. Tuhan, kami berdoa, berkati mereka Tuhan. Dalam masa isolasi mereka, makanan, minuman, obat-obatan yang dia makan, Tuhan berkati dan mereka boleh sembuh dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat papa dan mama kami. Sayangi mereka selalu Tuhan, sehingga papa mama tetap sehat dan kuat, walaupun mereka harus keluar dari rumah karena pekerjaan. Biarlah papa mama tetap dalam lindungan Tuhan dan boleh mendampingi kami dengan baik. Mungkin ada papa kami Tuhan yang jauh terpisah dari kami karena pekerjaan. Tuhan sayangi juga mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Tuhan berkati agar tetap sehat dan kuat, boleh melayani kami dengan baik. Ini doa kami, dengarkan kami yang berdoa kepadamu Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik semua, ambil lagi Alkitabnya yuk. Kita akan mendengarkan perintah Tuhan hari ini dari kitab Amsal pasal 12 ayat yang ke-15b. Udah dapat Kakak Firda? Sudah Kakak. Adik-adik di rumah sudah dapat? Oke, kita baca sama-sama ya. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Kalau kita selalu mendengarkan nasihat, maka kita akan tahu mana yang disuka Tuhan dan mana yang tidak disukai oleh Tuhan. Amin. Kakak Firda, Ya, Kakak adik-adik Maria. di rumah, apa yang telah kita dengarkan hari ini, apa yang telah kita lihat, kita kabarkan kepada teman-teman kita, kakak-kakak kita, adik kita, bahkan papa mama kita. Kita bernyanyi, apa yang telah kulihat dan apa yang telah kudengar. Dengar tentang Yesus dan kuasa-Nya. Apa yang telah kulihat dan apa yang telah kudengar tentang Yesus dan pengorbanannya. Akan ku ceritakan kepadamu, akan ku saksikan kepadamu, akan ku beritakan kepadamu bahwa Yesuslah Tuhan, agar papa mama juga tahu, agar kakak adik juga tahu, agar
bahwa Yesuslah Tuhan. Satu kali lagi. Apa yang telah kulihat dan apa yang telah kudengar tentang Yesus dan kuasa-Nya. Apa yang telah kulihat dan apa yang telah kudengar tentang Yesus dan pengorbanannya, akan ku ceritakan kepadamu, akan ku saksikan kepadamu, akan ku beritakan kepadamu bahwa Yesuslah Tuhan, agar papa mama juga tahu, agar kakak adik juga tahu, agar semua teman juga tahu bahwa Yesuslah Tuhan. Adik-adik semua, pergilah, ingatlah dan lakukanlah bahwa Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita seperti kakak, papa, mama untuk menasihati kita. Karena itu dengarkanlah nasihat. Dan mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat. Ibadah kita telah selesai. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kami sudah melayani anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya firman yang telah diberitakan ya Tuhan dapat kami simpan di dalam hati kami dan akan bertumbuh serta berbuah. Ya Tuhan, sekarang kakak-kakak guru sekolah minggumu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Tuhan tuntun sertai kami di jalan, tibakan kami dengan selamat ya Tuhan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.